Hai Anda menggusur, mendoser. Anda tahu tidak bahwa itu bukan kewenangan Anda. Itu kewenangan pengadilan. Adakah kewenangan pengadilan dikasih ke PT Sentul City? Bang Junior, ini kan kemarin Anda menarik ketika kasus Anda membela rakyat di Manado ya, yang bersinggungan dengan konglomerat Citraland begitu ya. Nah, kemarin saya dengar lagi Anda masuk lagi ke daerah Bojongkoneng, masyarakat yang bersinggungan dengan Sentul City. Di situ juga ada beberapa jenderal atau perwira tinggi Angkatan Laut minta tolong kepada Anda ya terkait dengan masalah tanah yang bersengketa dengan Sentul City. Dan katanya Anda yang mendatangi desa begitu ya, kantor kepala desa. Anda tidak dengan bintang, dengan pangkat jenderal Anda mau datang ke tempat seperti itu. Gimana ceritanya Anda membela rakyat Bojongkoneng yang sedang berseteru dengan Sentul City? Waktu Anda menjadi wakil komandan Pusdiksi di Bogor dulu, apa sudah ada kasus seperti itu? Bisa diungkapkan? Iya, begini. Masyarakat itu kan ya, rakyat ya, yang dalam posisi dia menempati tanah itu sudah puluhan tahun. Puluhan tahun. Artinya begini, mereka menempati tanah itu entah dengan membeli, tidak mungkin tidak terdaftar dalam registrasi pertanahan desa. Nah, pertanyaan saya kepada mereka, Bapak Ibu sekalian, yakinkah dokumen Bapak dan Ibu, baik yang sudah lama ataupun baru, dan membeli alih garap, terdaftarkah di desa dalam registrasi dalam daftar tanah? Mereka jawab, sudah semuanya. Bahkan kami sudah periksa di dalam buku registrasi, buku daftar tanah di desa. Tidak mungkin kami membayar pajak itu tanpa dari registrasi itu. Dan bukankah di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, peraturan dasar agraria, di sana dikatakan PPAT itu adalah camat, pejabat pembuat akte tanah. Pejabat pembuat akte tanah itu dasarnya dari daftar tanah registrasi di desa. Bukankah desa mengeluarkan suatu pajak tanah itu, PBB, berdasarkan registrasi tanah? Bukankah BPN, kantor BPN, kalau mengukur tanah, dia selalu ke desa atau kelurahan? Kan prosedurnya begitu. Nah, itulah yang mereka jelaskan kepada saya. Saya bilang betul itu. Nah, sekarang ada namanya tahun 99 dari Kementerian Agraria, BPN. Pembatalan 4.089.000 hektar terhadap PT Sentul. Tahun 99 loh Pak. 4 juta hektar. Artinya, kok sekarang itu pembatalan tentang hak guna bangunan loh.
Iya, iya, iya. Dan tidak pernah terbit lagi ada namanya pemberian. Dan di situ di tahun 99 itu, pembatalan itu, status tanah itu dikembalikan seperti semula. Artinya masyarakat garap segala macam itu statusnya di masyarakat atau di rakyat. Ya, 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 Pertanyaan sekarang, kok bisa tiba-tiba langsung didoser, di eskavator kepada rakyat yang punya lahan itu. Ya, nah, untuk ya, sementara ada 44 lokasi dengan 50 hektar. Iya, iya. Pertanyaannya sekarang, ini kok main doser, main apa eskavator itu oleh PT Sentul City? Iya, iya, kok iya. seperti ya? Saya mau tanya, begini sajalah yang simpel saja. Yang mengeksekusi suatu tanah lahan itu dari pengadilan atau dari PT atau korporasi? Harusnya pengadilan. Nah, kenapa kok bisa terjadi? Ini negara hukum. Artinya Anda mau mengatakan bahwa PT Sentul itu sewenang-wenang begitu ya? Lah memang iya, semena-mena. Iya, 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 iya. Terus pertanyaan saya, pemerintah perlu dihormati nggak? Harus. Harus. Ya. Kenapa dia tidak menghormati itu? Hai korporasi, PT Sentul City. Saya Brigadir Jenderal TNI, saya hormati itu. Ketua RT, ketua RW. Apalagi dia desa. Ya, ya, ya. Saya orang beragama. Di dalam kitab suci itu, kita diberitahu beriman. Tulisan kitab suci itu. Kalau Nabi Isa mengatakan ada tertulis. Maksudnya di kitab suci itu Alkitab. Ada tertulis, Pak. Roma 13 ayat 1 itu. Setiap orang wajib harus tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah itu adalah wakil dari Allah. Nah, kok bisa korporasi tidak tunduk kepada keputusan pemerintah? Iya, iya, iya. Kok tidak tunduk terhadap peraturan? Siapa mereka itu? Dan itu ada kaitan dengan ketahanan terhadap Astagatra. Nah, bisa Anda jelaskan? Kalau ketahanan terhadap Astagatra, ya, berarti kita harus tahan di bidang hukum. Ya. Harus tahan terhadap kestabilan keamanan wilayah negara ini. Kalau berbicara ketahanan itu segala bidang, Astagatra. Ada Trigatra, ada Pancagatra. Ya. Di bidang sosial budaya kita tidak tahan. Karena dirusak oleh korporasi ini. Sekarang ada istilah oligarki. Kalau tidak patuh terhadap peraturan, tidak patuh terhadap pemerintah, apalagi Pak Jokowi, sudah mengatakan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang pengawasan tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Kemudian sekarang ada perintah Jaksa Agung untuk pemberantasan mafia tanah sampai ke akar-akar. Terus ada keputusan pembatalan oleh Menteri BPN tahun 19. Di Sentul itu. Iya, iya, iya. Kok tiba-tiba datang itu doser dengan preman? Iya, iya, iya. Jadi Anda sekarang berada di pihak rakyat untuk melawan kesewenang-wenangan itu ya? Wajib. Sekarang begini, Pak. Ya. Saya mau tanya, Pak. Forkopimda di tingkat kabupaten itu terdiri dari yang asli loh, Pak ya. Iya. Bupati, Kapolres, dan Dandim. Iya. Turun lagi dari bupati, anak buahnya apa? Turunan Camat. dari
kabupaten itu camat. Disebut dulu Muspika, musyawarah pimpinan kecamatan. Terdiri dari camat, kapolsek, dan ramil. Turun lagi ke bawah, kepala desa, Babin Kamtibmas, Babinsa. Iya, iya. Jadi ini bagian Jadi ini bagian dari tugas binter Anda, begitu ya, Bang Junior ya? Oh iya. Jadi begini, saya ini mantan komandan Kodim loh. Iya. Saya ngerti struktur kemuspidaan, ke Forkopindaan. Harus ngerti, pasti dibahas itu. Iya, iya. Pertanyaan saya, apa hasil dari forum komunikasi pimpinan daerah sesuai jenjangnya itu? Saya yakin berdasarkan hukum. Bagaimana Dandim? Bagaimana Pak Bupati? Nah, pertanyaan saya lanjut. Yeah. Hai PT Sentul City, Anda mengerti nggak dengan pembatalan itu? Anda mengerti nggak? BPN itu dia harus berdasarkan data dari camat dan desa atau kelurahan. Hai, Anda menggusur, mendoser. Anda tahu tidak bahwa itu bukan kewenangan Anda. Itu kewenangan pengadilan. Iya, iya. Adakah kewenangan pengadilan dikasih ke PT Sentul City? Kalau dia begini semena-mena, kita sudah dilecehkan hukum kita. Saya marah sekali. Karena apa? Pertahanan di darat itu pertahanan di segala bidang. Pembenahan teritorial itu harus mewujudkan rak jua. Rak itu ruang, alat, kondisi perjuangan kita. Jangan-jangan ini disusupi untuk penggangguan dan terciptalah ancaman, kekacauan. Iya, iya, iya. Anda melihat sampai situ ya, Bang Junior ya? Ya, itu bisa dikatakan subversif. Jangan lagi kita bilang diktator pemerintah. Yang diktator Anda, saya bilang. Saya marah betul ini. Iya, iya, iya. Jangan Anda berkata hukum begini segala macam. Faktanya Anda melanggar hukum. Anda melecehkan Forkopinda. Iya, iya. Hargai Forkopinda. Makanya saran saya ini, Pak Menteri BPN, hasil Forkopinda itu menjadi dasar untuk keputusan di dalam proses pengadilan. Saya ini mantan Pak Komandan Kodim. Bagaimana kita bersama-sama mengatasi persoalan rakyat. Namanya saja Kementerian ATR. Apa itu ATR? Itu agraria, Pak ya? Iya, agraria. TR itu tata ruang. Itu ada undang-undangnya, Pak. Iya. Angkatan Darat TNI itu, dia berpedoman pada itu, Pak. Tadi saya sudah singgung masalah peta jarak, Pak ya. Iya, iya. Seorang prajurit yang mau menembak, dia mengatur ruang tembaknya dia. Peninjauan dia. Supaya musuh datang, kita bisa langsung tembak dia. Nah, Kodim, Koramil, sampai Babinsa, itu tujuannya, Pak. Iya, iya, iya. Dengan kita lakukan begitu, Pak, rakyat mendukung pertahanan kita. Yang mengganggu, kita komunikasikan. Maksudnya Anda apa? Bukan cuma masalah budaya, Pak, ya. Masalah pertahanan di darat, Pak. Kita bisa deteksi, Pak. Itu sama dengan Jenderal Dudung Kasat itu mengatakan, jarum
jatuh itu kita bisa ketahui. Iya. Itu artinya mendalam. Itulah kejadian di Yahukimo. Disiplin di darat itu kita sampai kecil kita dapati. Makanya disiapkan itu namanya pos koramil. Supaya nanti berikutnya babinsa-babinsa kita atur. Demikian juga di Bojongkoneng itu ada desa Bojongkoneng dengan desa Jayanti. Kita atur babinsa di situ. Babinsa memberi laporan kepada Komandan Ramil. Komandan Ramil melaporkan kepada Komandan Kodim. Nah ini masyarakat yang sudah ada di situ tertata. Kehidupannya di situ. Dia menggarap di situ. Mohon maaf Pak ya. Ya. Di dalam membeli suatu lahan, kita kenal ada ganti rugi tanam tumbuh. Tanam tumbuh itu pengertian begini Pak. Ada tanaman yang kita tanam. Tanam gitu ya. Tumbuh. Ada yang tumbuh sendiri. Itu dibayar. Wajib orang yang membeli lahan itu. Kayak orang seni. Terbiasa bagaimana tanah itu prosesnya menjadi si milik A, si B, dan sebagainya. Jangan mentang-mentang diberikan hak guna bangunan, terus orang yang hak garapan, Anda tidak musyawarahkan, salah Anda. Hasil ladangnya harus dibayar ya? Harus Pak. Iya. Sekarang yang sertifikat hak milik aja ada yang dihantam sama mereka. Oh gitu ya. Bisa bayangkan Pak, nanti bisa lihat itu di YouTube itu. Itu bangunan bagus itu dihantam Pak sama mereka. Sekarang siapa yang bertanggung jawab? Pasti Sentul City bilang pemerintah. Kan kurang ajar itu. Pertanyaan saya Pak, kalau sudah terjadi dia gusur begitu, dengan dasar hak guna bangunan, betapa zolimnya, jahatnya pemerintahan kita ini, hukum kita. Bagaimana dengan orang kecil? Seperti Ari Tahiru yang di Manado itu. Dia cari mau makan aja. Nggak bisa. Karena dia bertani di situ sudah tidak bisa. Iya. Itu tugasnya siapa? Iya. Tidak bisa Pak pemerintah desa itu mengamankan orang-orang seperti itu. Tidak punya kemampuan itu. Itu petugas pengamanan. Yang berwenang pengamanan di situ siapa? Sesuai hukum. Iya. Ya Kepolisian Republik Indonesia. Baik. Ini sekali lagi tersinggung saya ngomong ini. Iya. Maksud saya tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi ya sesuaikan. Nah makanya penyelesaiannya dengan cara musyawarah. Sekarang itu musyawarah enggak? Iya. Menarik memang ya, masyarakat itu mengadukan kepada Anda, percaya kepada Anda, gitu ya. Jadi setelah Anda di Jakarta, Anda juga membantu rakyat Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Membantu pemerintah juga, wajib. Membantu pemerintah ya, iya. Ingat loh, omongannya Jaksa Agung itu tidak main-main, itu perintah. Berantas mafia tanah ya. Iya, jangan sampai kita jadi bagian dari mafia itu sendiri. Iya. Ya baik. Korporasi, maaf. Kalau Anda mau cari keuntungan yang benar dong, yang halal. Iya. Tidak boleh kaya, maksudnya kita bukan berarti tidak boleh. Oh dia kaya, nggak boleh. Ya orang cari untung, cari kaya, nggak apa-apa silakan. Asal tapi halal. cara yang halal. Iya. Halalnya bagaimana? Iya, aturannya bagaimana? Jangan Anda main hantam saja. Iya. Rumah bagus-bagus, masyarakat menggarap di situ, cari makan. Ini kemana lagi hukumnya? Iya. Hukum hargai itu pemerintah tuh. Iya. Baik, Bang Junior, senang sekali diskusi dengan Anda. Belak-belakan ini semua keluar semua. Mudah-mudahan ini yang terbaik juga bagi rakyat Bojongkoneng dan juga korporasi Sentul City
harus mengetahui aturan, karena Anda sebutkan tadi bahwa tahun 99 itu sudah dibatalkan hak kepemilikan tanahnya ya. Itu era reformasi ya, zamannya Presiden Gus Dur. Jadi semua harus patuh pada aturan main itu ya. Termasuk peraturan atau permintaan dari Jaksa Agung untuk memberantas mafia sampai ke akar-akarnya. Baik, terima kasih Bang Junior. Demikian pemirsa, saya Slamet Ginting dalam Bincang Militer dengan Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar, Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih, Bung.